Kembali lagi bersama saya Ali Salman dan Ali tentunya di program Star Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas. Hari ini kita bakal ngobrol lagi nih soal musik Indonesia. Sudah ada Kak Segara, apa Halo, kabar Kak? halo. Baik-baik, sehat-sehat. Gimana nih perasaannya di Bandung? Udah 2 hari berarti ya? Udah 2 hari. Bahagia banget, seneng banget karena bisa jalan-jalan di sini dan bahagia banget karena bisa muter-muter karena banyak jalanan ditutup. Iya benar-benar. Sekarang kan lagi dilakukan masih ini mungkin PPKM. Iya, demi keamanan bersama lah. Betul sekali. Kita berharap sih pandemi cepat usai juga karena jujur sih kangen untuk nonton konser lagi. Mungkin Kak Segara Iya, kangen aduh. buat ngekonser lagi. Iya, kangen banget. Udah berapa lama ya? Kalau aku dihitung mungkin udah hampir 2 tahun ya. Kan ini udah 1,5 tahun ya, mungkin udah hampir 2 tahun. Dan aku sering cerita sih ke teman-teman semua, untuk musisi, khususnya buat aku ya, aku nggak mau bicara untuk yang lain. Khususnya buat aku, manggung itu adalah waktu dimana aku merasa paling hidup. Ya itu dia. Jadi biasanya teman-teman pasti pernah lah punya satu kegiatan yang membuat kalian merasa hidup banget gitu. Kayak misalnya ada orang kan seneng mancing gitu, seneng gitu. Kalau aku tuh pas manggung, lagi di atas panggung, nyanyi, berinteraksi dengan penonton, itu menurut aku kebahagiaan tingkat paling tinggi yang pernah aku rasain. Jadi ya bayangin aja betapa nggak sedihnya aku karena ya sekarang udah berapa lama ini nggak sempat manggung lagi gitu. Tapi menarik nih ini. Tapi kan pasti kangen, pasti akan selalu ada gitu untuk misalnya manggung lagi, konser lagi. Untuk sekarang ini gimana? Untuk aktivitasnya apakah lebih banyak di rumah atau udah mulai keluar nih? Ini nih kali pertama keluar nih. Oke. Jadi biasanya kebetulan aku mayoritas di rumah dan awalnya tuh jadi karena kan pandemi itu pertama kita masih meraba ya, kita nggak tahu ini apa kan. Jadi itu kita takut banget Masih untuk fluktuatif ngapa-ngapain. ya, masih belum situasinya tertutup. Terus ya. informasinya simpang siur tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang enggak. Setelah tahu ya akhirnya aku mulai jalan produksi waktu itu, jadi cuma dari rumah studio kan itu terkontrol lah situasinya. Terus lama kelamaan ya udah mulai jalan promo lagi. Ya jadi kegiatannya sekarang sih lama kelamaan walaupun sangat perlahan balik seperti dulu lagi ya. Mulai balik seperti dulu lagi ya, minus manggungnya itu mulai ada beberapa kegiatan promo dan produksi rekaman dan sebagainya. Ya deg-degan nggak keluar rumah kayak gini? Deg-degan banget. Awal deg-degan banget, tapi ya kalau sekarang sih udah ya itu karena kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak harus dilakukan. Ya kita jadi kan biasanya kita takut dengan apa yang kita nggak tahu ya. Iya, betul. Kalau kita semakin tahu informasinya kita tahu, jadi kita lebih tenang lah sekarang. Gitu. Dan takut juga kan karena ketidaktahuan kita akan informasi. Waktu itu kan kita masih awam banget. Awam banget. Awam Ya banget. semualah, seluruh manusia di muka bumi ini kan panik. Ya dulu aja bayangin masker bisa sampai habis. Terus di luar negeri sampai tisu toilet ditimbun-timbun gitu kan. Ya tapi perlahan kan kita mulai mengenal musuh kita gitu kan. Jadi kita mulai ada strategi-strategi yang menurut aku sih udah bagus sih, kan ada vaksin juga sekarang. Betul. Terus peraturannya mendukung. Ya aduh, aku pengen banget, kemarin iri banget ngelihat New Zealand udah ada konser, beneran konser, dan mereka nggak ada yang pakai masker semua karena mereka udah 0 cases tuh berapa minggu gitu. Oh berarti, aku baru tahu nih. Iya, itu beneran udah mulai konser. Jadi mereka udah punya konser yang bener-bener full gitu. Dan itu aku pas ngeliatnya, wah gila nih keren banget sih bisa kayak gitu. Aku pengen banget Indonesia bisa kayak gitu. Kan deket ya, kita gak jauh-jauh amat gitu. Nah itu mungkin bisa jadi contoh untuk New Zealand, asal jangan contoh India. Nah Wow. ya, wah ya kan India kan jangan Ngeri ngeri ya. banget. Ngeri banget loh India tuh, aku juga waktu itu wah jangan sampai nih abis lebaran nih kayak India. Tapi India tuh parah. Padahal Semoga mereka kita udah jalan. divaksin sebenarnya hampir. Mereka belum waktu itu. Jadi aku sempat ngikutin beritanya, ternyata banyak yang nolak pada saat itu. Oke. Banyak yang nolak untuk divaksin. Jadi korbannya kan sempat sampai sehari itu bisa sampai yang positif tuh per hari 100.000 ya. Kalau nggak salah. Pokoknya jumlahnya gede banget deh. 100.000 kasus malah. 100.000 Hampir semua. kasus, Iya, 100.000 kasus. Mungkin tingkat yang meninggalnya mungkin. Iya. Agak ngeri juga. Tapi mudah-mudahan tidak seperti Tidak itu di jadi Indonesia ya. ya. Dan pastinya ini perlu kerjasama juga antara kita juga pemangku kebijakan ya, terutama Yes. dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, walaupun emang kegiatannya banyak di rumah, artinya kan lebih banyak waktu juga dalam menciptakan lagu. Ah, terutama. iya, itu dia. Nah,
Gimana nih untuk proses Bener penciptaan banget. lagu? Iya bener banget. Aku lucunya karena malah pandemi ini jadi aku lagunya jadi banyak ya. Karena pengangguran mungkin. Nggak nganggur juga sih, tapi kebetulan waktu itu aku dan tim mikir bahwa wah ini saat yang baik untuk produksi nih, untuk kita bikin lagu, karena kan dulu mungkin produksi sering tersita waktunya karena manggung, Betul. terus ada jadwal-jadwal lainnya lah yang membuat produksi mungkin nggak berlangsung dengan lancar gitu. Nah karena ini sekarang udah mulai pandemi pada saat itu, apalagi tahun lalu pertengahan ke akhir itu kan benar-benar di rumah aja tuh. Nah itu aku memutuskan untuk banyak produksi dan bikin lagu, dan kejadian maksudnya jadi produktif, lagunya jadi bertambah, dan ya salah satunya sempat rilis nih di awal tahun ini gitu. Sudah ada, berarti lagu yang terlambat mencinta itu lagu kedua berarti? Itu Single lagu kedua? single pertama di tahun ini, single ketiga yang aku rilis sejak pandemi. Jadi di pandemi ini aku berhasil merilis 3 single. 3 single. Ya. Target untuk di tahun ini gimana nih Kak? Minimal 3 single juga. 3 single Minimal juga. 3 single di tahun ini, target semoga aja, doain aja, karena ya itu, karena ternyata pas nganggur itu banyak lagu ya. Jadi rilisnya lebih bisa teratur karena udah banyak lagunya gitu. Biasanya kan orang lama rilis karena kan nyari lagunya, terus nyari inspirasi dan sebagainya gitu. Nah untuk lagu Terlambat Mencinta ini inspirasinya dari mana ya? Atau mungkin adakah di balik cerita dari judul Terlambat Mencintaimu ini? Iya, jadi Terlambat Mencintaimu ini sebenarnya adalah lagu yang bisa dijelaskan dari judulnya. Judulnya kan Terlambat Mencintaimu, itu sebenarnya tentang seseorang yang terlambat mencintai orang yang seharusnya dia cintai. Jadi pada dalam saat banget ya? Iya, jadi pada saat itu aku terinspirasi dari pandemi. Aku merasa bahwa aduh, ini kan pandemi nih, kita merasa ternyata banyak banget teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mendadak kehilangan orang yang dia cintai. Ya kan, bisa karena ekstrimnya karena ya dia meninggal karena virus ini. Tapi sederhananya bisa karena misalnya hubungannya merenggang dan sebagainya. Jadi pada saat itu aku punya ide dan inspirasi gimana kalau aku buat sebuah lagu yang sangat sedih, yang sangat sendu, yang kira-kira sangat menyakitkan. Siapa tahu pas orang dengerin lagu ini dia akan merasa aduh, gue tuh nggak mau nih menjadi tokoh yang diceritakan di lagu ini gitu. Jadi tujuannya adalah biar selagi kita sekarang bisa mengucapkan rasa sayang, mengucapkan rasa cinta kepada orang yang memang kita cintai, lakukan sekarang, karena kalian akan menyesal banget misalkan ya terlambat mencintai itu. Ya karena penyesalan itu kan hadir di saat kita belum sempat mengungkapkan sesuatu. Padahal kesempatan itu ada di depan kita. Nah itu. Kok jadi relate dengan kehidupan saya? Ya ampun. Oke, relate dengan kehidupan lagi. Tapi Gimana? Kenapa emang? Kenapa dia? Iya juga ya. Tapi ya ini sih pada umumnya pasti akan dialami oleh setiap orang gitu. Iya, apalagi muda-mudi ya. Iya. Muda-mudi. Belum sempat mengungkapkan, pas lihat snapgramnya sama siapa ini? Itu namanya keduluan. Ya. Kurang sigap itu namanya, kurang. Tapi ini konteksnya gimana nih? Kalau misalnya mungkin ya apa sih, jujur aja kalau aku sendiri kan karena mungkin terlambat tiba-tiba ditikung sama orang lain. Oh gitu. Nah mungkin temen bukan itu? Nggak tahu sih ya. Ada juga yang temen nusuk dari belakang. Jadi ini gimana nih konteks lagunya Terlambat Mencintai itu, apakah emang luas konteksnya atau gimana? Konteks dalam ceritanya. Jadi kalau aku pribadi ya, karena aku kebetulan udah menikah dan kehidupanku bahagia-bahagia aja gitu. Jadi sebenarnya aku selalu memaknai lagu ini untuk orang yang aku sayangi, tapi bukan pacar atau istri, tapi aku lebih memaknainya ke keluarga. Oke. Jadi aku selalu ngobrol dan cerita ke teman-teman. Kadang tuh kita menyepelekan cinta yang given ke kita. Jadi cinta kan ada yang kita raih ya. Kayak misalnya kita ke pacar atau istri, kita usaha dari awal. Kita nggak kenal dengan mereka, kita harus PDKT dan sebagainya. Tapi kita selalu punya cinta yang given. Cinta dari orang tua ke anak. Pasti orang tuanya pasti mencintai anaknya apa adanya, dan kadang-kadang anaknya itu akan
menyepelekan rasa cinta itu kalau menurut aku ya, karena kita selalu terbiasa menikmati itu gitu. Jadi ya karena itu kita jadi nggak terbiasa untuk mengucapkan cinta, mengucapkan sayang ke orang tua. Kan canggung biasanya kan kayak memberikan afeksi kepada mereka gitu. Jadi ya aku sih menurut aku pribadi, aku setiap dengerin lagu Terlambat Mencintaimu ini aku mikirkan mereka. Jadi aku merasa waduh, mumpung masih ada waktu nih, kebetulan Iya, betul, aku beruntung kedua orang tua aku masih ada, aku ingin memaksimalkan waktuku dengan mereka gitu. Karena belajar dari pandemi ini kita nggak tahu, ternyata waktu itu kemewahan yang tidak dimiliki oleh semua orang gitu. Ada yang tiba-tiba besok udah nggak ada atau bulan depan udah nggak ada dan sebagainya. Ya, makanya di kata-kata penglirik itu kan ada terlambat untuk menyapa, terlambat untuk menyayangi, terlambat. Jadi aku liriknya sederhana banget sebenarnya. Jadi liriknya pertama adalah terlambat mendengar. Nah, terlambat mendengar tuh maksud aku adalah kadang tuh kita kalau lagi dalam sebuah hubungan komunikasi yang terjadi itu satu arah. Jadi kalau ada orang cerita gitu, kita biasanya bukannya mau mendengar tapi kita nyiapin balasannya. Apalagi kalau lagi konflik tuh biasanya kan dalam hubungan apapun itu, hubungan kita dengan orang tua, misal lagi panas tuh biasanya gitu. Jadi misalnya ngomong A, kita udah siapin nih balasan untuk apa ya, bukannya kita dengerin dan menyerap baru akhirnya kita. Dan itulah penting menjadi seorang pendengar yang baik kan sebenarnya ya. Dan kedua benar. Iya, orang curhat kan sebenarnya butuh didengarkan bukan untuk dihakimi ya. Iya, setuju aku. Jadi terlambat mendengar tuh menurut aku masalah utama. Keduanya adalah terlambat bicara. Nah ini nih. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh sering lupa bahwa satu patah dua kata yang menurut kita tidak begitu bermakna buat kita, buat orang yang menerimanya misalkan dia membutuhkannya itu bermakna sangat besar. Contoh ya, misalnya kayak kita salah terus tapi kita nggak minta maaf. Kan pasti orang yang tidak menerima maafnya itu yang merasa kita salah kan nggak enak kan. Nah gitu, kadang tuh berat kita untuk mengaku salah, terus kadang berat kita untuk berterima kasih dan itu. Berat karena gengsi gitu kan. Makanya terakhirnya aku tutup dengan terlambat mencintaimu. Jadi setelah semua itu buyar, aku merasa bahwa nanti kesempatan itu hilang loh. Nanti yang orang yang kita cintai akan lepas dan akhirnya kita terlambat mencintai orang tersebut gitu. Wow, dalam banget ya jalan. Maknanya itu. Jadi inget masa lalu ya. Oke. Kalau bisa aku lihat video klipnya kan itu lebih ke jalan cerita pasangan cinta, ya. Muda-mudi. Ya. Okay. Millennials Gen Z gitulah ya. Nah, sebelum masuk ke jalan itu tempat syutingnya di mana aja nih, Kak Segara? Jadi kebetulan itu sebelum ke situ sebenarnya aku itu adalah salah satu sudut. Jadi aku tuh ditawarin banyak konsep sebenarnya. Banyak konsep video klip dan pada saat itu kita pilih yang itu. Pertama karena memang konsepnya bagus menurut kita dan dia tuh yang menawarkan konsep video klip dengan protokol kesehatan. Karena kan kalau dilihat syutingnya tuh dengan minim sekali manusia dan aku aja tuh pas syuting kan ada aku di situ walaupun hanya ya 30 detik lah maksimal. Tapi view-nya keren ya. Itu di mana aja? Nah, itu ada di studio gitulah, di studio. Oh, di studio. Yang ada kayaknya nggak asing lagi, jadi kayak di belakangnya kan ada pemandangan view gitu. Itu sama di studio juga. Itu di studio tapi di luar. Jadi dia tuh punya studio green screen. Tapi di luarnya tuh enggak. Di luarnya tuh emang ada tanaman-tanaman gitulah. Ada kayak pohon-pohon gitu. Tapi kalau yang si aktor sama aktrisnya itu dia tuh naik mobil jadi bertiga doang gitu terus cari spot-spot aja gitu, cari spot-spot tempat syutingnya gitu. Iya, tapi dramatis banget ya. Dramatis ya. Iya benar-benar. Pernah kayak gitu mengalami kejadian itu nggak? Kayaknya kalau misalnya ngelihat video ya. Ini jadinya lama-lama aku mengulik pelan-pelan ya, tentang kisah. Ya, bahaya juga nih. Jadi kalau misalnya lihat yang ending videonya itu kan kalau nggak salah ya si laki-laki ini, aku tahu sih jalan cerita emang konsepnya emang ujungnya ke situ ya. Jadi si laki-laki ini kan tiba-tiba nelpon pasangan yang dulu. Pasangan yang dulu atau mantan atau sih Iya. Siapanya lah yang dulu lah. Ya betul. Tiba-tiba pada saat si cewek ini pada saat angkat telepon di sampingnya ternyata udah ada cowok yang baru. Dan ya itu dia terlambat berarti. Nah kan? itu ya betul. Terlambat karena diawali dari konflik kan di video klip itu dilihatin bahwa awalnya tuh berantem kecil gitu kan. Itu terlambat mendengar, terlambat bicara. Lama-lama berantemnya semakin besar terakumulasi lama-lama putus kan. Iya, karena hal yang sebenarnya kan hal yang sepele ya. Dari hal yang sepele, hal yang kecil. Sepele-sepele kalau dikali lipatkan kan jadi
besar banget gitu. Kok saya jadi merenung ya? Saya jadi merenung. Oke guys, karena kan tadi sudah menciptakan beberapa lagu terutama untuk yang pernah relate dengan kejadiannya yang dialami juga oleh para mahasiswa generasi Z Gen Z atau milenial mungkin ya. Milenial. Banyak generasi apalagi sekarang tuh ya. Aku kalau lihat banyak cerita-cerita dari teman-teman yang generasi Z ya, kan paling baru Z atau generasi Z kan yang paling baru kalau nggak salah. Itu kok kisah cintanya pelik-pelik banget gitu. Kayaknya dulu aku sederhana aja, mungkin karena nggak terlalu banyak teknologi ya kali sekarang ya. Betul. Sekarang kan kalau misalnya ada masalah, bukannya dia langsung menghadapi masalah itu ngobrol sama pasangannya, tapi malah share di Twitter Insta story dengan tulisan-tulisan yang menyinggung-nyinggung gitu kan. Iya benar ya. Kan? Jangan melakukan ini ya kalian ya. Kalian jangan melakukan. Tuh lagi melakukan tuh satu tuh. Iya benar. Iya kan dia ya. Untuk yang itu asal tahu aja, ya, gitu kan misalnya kan tuh, gitu. Itu aku nggak ngerti, ya udah, lo ngomong aja, susah amat sih. Terasa ini ya, cyber ya, cyber. Iya benar. Jadi kasih kode perang gitu. Iya, pasif agresif banget jadi orang gitu. Tapi kasih udah nyiptain belum lagu buat sang istri tercinta? Oh, udah dong. Oh, udah. Jadi aku tahun 2000 berapa ya? Karena bahaya juga nih nyiptain lagu untuk orang lain, untuk istri tercinta terlewat. Aku tuh nggak pernah. Jadi aku tuh tipe orang yang pemalu ya. Aku jadi nggak pernah. Istilahnya apa ya kalau zaman sekarang masih sama nggak? Nembak gitu, apa menyatakan cinta ya? Iya. Istilahnya apa sih kalau zaman sekarang tuh? Gaulnya apa sih? Sama ya masih. Sama sih masih nembak ya? menyatakan cinta. Aku takut ngomong salah terus dikira tua gitu kan. Sorry ya. Seumuran semua ya. Oke, nembak itu aku nggak pernah sama sekali selain akhirnya aku ngelamar. Jadi satu-satunya waktu tuh ngelamar. Jadi karena itu aku bikinin lagu. Jadi pada saat itu nggak salah tahun 2017 aku bikin lagu yang judulnya Penuai Mimpi. Coba boleh cari nanti. Itu buat dia tuh khusus. Ada dua sih sebenarnya lagu yang aku ciptain buat dia. Pertama judulnya Yunani, ada di album pertamaku. Album pertamaku tuh tahun 2016. Kata dan Nada, cari aja. Oh ini menarik nih, harus diulik juga nih. Iya, judulnya Yunani. Yang kedua tuh Penuai Mimpi, itu single tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi Kak Segara tuh langsung ngelamar berarti ya, tanpa Langsung ngelamar, tapi bukannya kayak nggak kenal terus mau nikah nggak, bukan. Kurang ajar itu namanya. Jangan kalian lakukan juga itu. Tapi waktu itu aku tuh, jadi kita menjalin hubungan tuh pelan-pelan banget. Awalnya dari teman-teman deket-deket, tapi kita tuh ketemu di mana tuh kalau boleh tahu? Teman kuliah. Oh teman kuliah. Jadi waktu itu tuh aku di satu universitas yang sama, terus aku mulai deket dan akhirnya kita kayak pacaran gitu, walaupun aku nggak pernah nembak, tapi kita emang udah tahu kita berhubungan tuh dari semester 2. Oh disebutnya kalau sekarang mah komitmen mungkin ya. Komitmen mungkin kita, tapi kita nggak pernah menyatakan apa, tapi kita tahu satu sama saling sama-sama tahu gitulah. Tapi terus kita pacaran gitu selama kurang lebih 7 atau 8 tahun gitu. Terus akhirnya nikah setelah itu. Oh, aku sih. Iya, setelah 7 atau 8 tahun ujungnya nikah, bukan ghosting gitu kan. Kan lagi marak lagi tuh tadi. Gue lihat berita kan lagi marak lagi, ujungnya nikah. Ini namanya baru pria sejati. Nah. Hati-hati loh ngomongnya, harus hati-hati. Harus terfilter nih ngomongnya, ini agak bahaya nih. Oke, so aku pingin juga sih kayak gitu ya. Karena gimana ya? Kayak apa nih, pengen juga apa? Maksudnya kayak komitmen nikahnya gitu. Apa? Komitmen. Oh, komitmen. Gitu. Jadi ujung-ujungnya udah gitu langsung. Iya, gitu. Karena pacaran teh apa ya? Jadi terkekang gitu ya. Aku pada saat itu kebetulan merasa beruntung banget karena menemukan pasangan. Satu seumuran berarti gimana? Adik tingkat? Lebih beda umur sedikit lah. Aku lebih tua sedikit. Tapi aku merasa beruntung banget karena pada saat itu jadi aku nih bisa berada di sekarang nih jadi musisi itu karena dia sebenarnya. Oh, iya, jadi dulu tuh aku tipe yang nggak berani kan. Ya mengungkapkan rasa cinta aja nggak berani gitu. Tapi dia bilang misalkan emang ingin berkarya ya berkarya aja. Dulu tuh aku terlalu mikirin kalau mau manggung gitu misalnya aku merasa aku sangat kurang, kayaknya mesti bagus dulu deh baru akhirnya tampil gitu. Ya kadang cewek itu ya kalau misalnya emang bilang enggak tuh susah sebenarnya.
Gimana? Bilang enggak gitu, enggak mau. Contoh misalnya lu mau enggak jadian sama gue. Padahal kalau misalnya bilang enggak ya enggak gitu. Iya. Ya bilang aja gitu. Sorry ya gue enggak bisa soalnya harus nyelamatin keturunan gue misalnya. Kenapa tiba-tiba ada curhat mendadak gitu? Gimana? Ini ada narasumber yang lain mau klarifikasi nggak? Ini sebenarnya gimana sih kisahnya? Oh ya benar. Tapi kita kembali lagi nih ke lagu yang Terlambat Mencintaimu. Ini untuk lagu ini ekspektasinya seperti apa nih? Kebetulan aku untuk lagu ini nggak punya ekspektasi apa-apa ya. Jadi aku waktu itu rilis lagu sebelumnya Hati Selembut Salju judulnya. Nah pada saat itu aku punya ekspektasi kalau itu, karena Hati Selembut Salju itu lagu cover, lagu yang bukan aku tulis sendiri. Dan waktu itu lagu cover itu ekspektasinya adalah semoga lagu ini bisa menyamai atau minimal tidak jauh lebih baik daripada lagu yang dulu rilis. Karena cover pernah dirilis kan. Nah kalau ini Terlambat Mencintaimu kebetulan ini lagu yang aku nothing tulus gitu loh. Jadi karena ini lagu yang aku tulis sendiri, ya aku ciptakan dan aku rilis, ya kan kalau karya seni ada orang suka ada orang enggak gitu. Betul. Jadi bisa disukai bisa nggak disukai. Jadi ya aku nggak punya ekspektasi apa-apa, cuman aku pada saat mengerjakannya aku melakukan yang terbaik aja. Gitu. Yang penting kan ada kepuasan sendiri gitu ya dalam diri kita terkait dengan ini karya gua gitu. Misalnya, iya. Hasil dari jerih payah dan keringat. Itu proses pembuatannya darah. Berapa lama? Proses pembuatannya berapa lama? Cepat tapi ini kebetulan. Oh lebih cepat. Sekitar 1 bulanan lah, lumayan cepat. Lumayan ya, 1 bulan lumayan. 1 bulan lumayan. Nah untuk berarti lagu Terlambat Mencintaimu ini akan ada lanjutan ceritanya lagi nggak atau? Kayaknya sih karena ini lagunya sedih, kayaknya aku pengen berikutnya nggak sedih-sedih lagi ya. Oh, jangan. Ntar kalau soalnya aku kalau ceritanya sedih, soalnya biasanya nanti presenternya suka curhat mendadak gitu. Jadi aku pengen cari lagu-lagu yang bahagia aja, biar presenternya ikut bahagia gitu kan. Jadi kayaknya ini nggak akan ada series gitu, nggak jadi series, tapi lagu berikutnya akan lebih bahagia harusnya. Karena saya pun harus bahagia kan? Iya harus bahagia dong. Semua orang kan berhak untuk bahagia. Kan curhat lagi dia. Setiap ada kesempatan. Nah Kak Segara ini kan aktif juga nih di YouTube. Suka cover musik atau apa itu jenisnya? Jadi aku punya segmen Segara Musika namanya Official. Iya, Segara Musika Official, tapi aku punya segmen namanya Kata Segara. Nah, ini kan nih coba habis nonton video ini ke Segara Musika Official atau cari aja hashtag Kata Segara. Jadi Kata Segara itu sebenarnya pertama aku berkarir di industri kesenian tuh bukan dari musik. Jadi aku suka nulis dulu. Tapi waktu itu aku daftar di majalah ini nggak keterima dulu. Nggak deh. Beneran nggak? Coba beneran nggak? Tapi waktu itu aku seneng nulis, aku blogger dulu. Jadi aku seneng bikin blog, tapi isinya tuh tentang tulisan pendek yang aku berbagi gagasan-gagasan lah. Jadi pada saat itu aku seneng nulis sampai sekarang sih. Jadi kalau mau lihat di segara.co aku minimal sekali rilis sebulan sekali. Oh udah ada di blognya. Oh masih sampai sekarang masih sebulan minimal 1 tulisan, dan kebetulan bulan lalu aku rilis beberapa tulisan karena ada tulisan tentang Terlambat Mencintaimu juga. Jadi ada versi tulisannya gitu. Oh, harus baca nih. Harus baca tentang Terlambat Mencintaimu ada. Terus itu cukup. Jadi kan kalau lagu Terlambat Mencintaimu kan itu banyak musik kan universal ya, tergantung perasaan kita bisa menerjemahkannya. Itu tulisan itu dari sudut pandang aku. Mungkin orang lain bisa menerjemahkannya beda. Ya gitu, setelah itu kita akhirnya punya ide bikin Kata Segara karena itu menggabungkan dua-duanya. Menggabungkan aku sebagai musisi dan aku sebagai orang yang suka menulis. Ya, sebagai penulis lah, karena kan suka menulis. Sebagai pencipta lagu juga. Sebagai pencipta lagu. Jadi di situ sebelum nyanyi aku selalu bikin ya tulisan-tulisan pendek, kalimat pendek gitu untuk menggambarkan lagu yang aku akan bawakan setelahnya gitu. Oh bukan kayak sejenis cerita pendek kayak. Cerita pendek. Aku bikinnya ada tokohnya nggak sih? Aku bukan cerita pendek sih, tapi aku bentuknya kayak tulisan pendek semi puisi gitulah. Jadi boleh nanti ditonton karena jadi kita setiap episode tuh ngangkat topik. Kayak kemarin tuh udah rilis 4 episode pertama tuh tentang pertemuan. Jadi gimana pendapat aku atau gagasan aku tentang orang ketemu dengan dia suka dengan seseorang gitu. Terus setelah itu aku cari lagu yang relevan dengan topik yang aku angkat. Gitu. Ada yang laguku, ada yang lagu orang lain gitu. Ini berarti Kak Segara itu spesial galawers berarti ya? Enggak sih, kebetulan aja. Oh, benar, ya. Tapi gitu ya, kalau
kadang-kadang ya aku bikin konten yang maksudnya karya yang membahagiakan tuh biasanya lebih ramai kalau konten-konten yang sedih-sedih ya. Kenapa sih? Karena orang Indonesia banyak yang sedih. Ya, kenapa orang-orang tuh lebih senang yang sedih-sedih? Aku juga nggak ngerti. Iya, benar-benar. Padahal kan harusnya yang bahagia-bahagia ya. Tapi apalagi ya, kan di kondisi pandemi COVID-19 sih harusnya kan ngasih sesuatu yang positif, iya, kasih yang semangat positif. juga. Tapi nggak apa-apa sih. Itu kan menurut aku karya seni ya asal dinikmati dengan Asal bijak, betul. nggak masalah lah. Mau sedih mau bahagia gitu. Keren. Asal jangan tiba-tiba curhat gitu. Itu jangan. Kok kayak Itu nggak gini boleh. ya? Kalau itu Oke Kak, nggak apa-apa. Buat aku semakin galau, Semakin galau. semakin terpikirkan, terasa diceramain. Oke, gimana? Mau diem dulu? Oh iya, Biar siap, lebih siap. santai. Saya supaya lebih rileks juga. Itu lebih relax. Oke Kak, berarti untuk next projectnya akan ada genre yang berbeda gitu ya? Aku nggak pernah ngomong genre ya. Apa ya? Jenis musik atau gimana? Jadi aku kebetulan nih abis promo radio ya aku sering banget ditanya itu. Dan aku selalu bilang kalau aku tuh genre adalah cara untuk mengotak-ngotakan musik kan, mengelompokkan musik biar lebih mudah si pendengarnya. Kira-kira pendengarnya suka musik yang seperti ini, oke, dibentuk jadi pop. Kira-kira pendengarnya suka musik seperti ini yang keras-keras, dibentuk jadi genre rock gitu karena kan kira-kira sama. Nah kalau aku tuh karena aku suka dengan banyak banget musik, suka dengan beragam musik, aku mulai suka dari musik rock aku suka, musik pop aku suka, musik dari Jepang aku suka, musik Korea aku suka, musik Indonesia aku suka, campur sari aku suka. Tapi sorry, sebelum nanti lanjut, lagu yang paling sulit dinyanyikan menurut Kak Segara itu lagu Apa sulit dinyanyikan? ya? Apakah Mungkin rock atau dangdut misalnya? lagu India kali ya. Lagu Nggak bisa India. bahasa India soalnya. Oh iya sih ya. Informasi ya. Iya benar ya, Benar benar. Nyanyi Atau Korea juga akan susah juga. Korea gitu. juga susah nggak bisa. Karena nggak bisa bahasa Korea. Bahasa Korea. Kalau Jepang aku punya kesukaan dengan lagu Jepang. Jadi lumayan nggak terlalu sulit. Karena dulu walaupun nggak tahu ya, mungkin kan cuma dengar-dengar doang ya. Pelafalannya nggak tahu bener atau enggak gitu. Tapi ya gitu. Karena banyak macam tadi balik ke tadi, akhirnya yang aku hasilkan juga macam-macam. Jadi ya kadang genrenya atau ya tadi bilang genre itu akan berubah-ubah terus. Jadi ya aku nggak punya spesifik genre tertentu gitu. Tergantung yang keluar pada saat itu apa aja gitu. Dan ya tergantung mungkin pada saat kita melakukan observasi untuk di lagu tersebut mungkin ya, mengeksplor berbagai lagu. Mungkin ya misalnya pada saat itu aku lagi seneng Korea gitu. Mungkin nanti keluarnya akan lebih cenderung ke Korea gitu. Tapi keren tuh kalau misalnya lagu Terlambat Mencintai versi Jepang misalnya. Versi Jepang bisa. Iya sih. Versi versi akapela gitu bisa juga macam-macam. Ya tapi ya intinya sih asal bagus biasanya aku suka sih musik-musik yang menurut telinga aku bagus jadi aku suka gitu. Jadi berarti selera musiknya luas banget. Kadang kan orang tuh pingin ke musik itu terus ke rock. Iya spesifik. Nah aku nggak ya? gitu. Oke. Aku tuh jadi nggak pernah terpaku dengan satu artis. Aku terpaku dengan karya biasanya. Jadi misalnya aku lagi seneng, karya lagu jenis model ini nih. Biasa aku nyari kayak kemarin aku lagi seneng smooth jazz gitu. Terus aku nyari, terus kemarin juga aku seneng tiba-tiba balik ke folk. Terus aku cari gitu. Oke, ini biasanya aku sering tanya juga nih ke bintang tamu yang lainnya. Kalau misalnya kalau gitu nggak boleh tanya, udah sering soalnya yang lain. Tapi ini pertanyaan yang ini agak challenge soalnya. Pertanyaannya. Kalau misalnya Kak Segara nonton lagi nih video ini di 5 tahun yang akan datang. Nah, apa yang ingin sampaikan oleh kakak Kak Segara untuk Segara yang sedang menonton di 5 tahun yang akan datang? Berarti menatap ini ya. Hei kamu. gitu gak? Boleh kan? Nanti yang nonton paling Mas pas aku nonton 5 tahun kemudian gitu kan, kaget kan, nggak tahu kan. Ya semoga masih sehat-sehat, semoga masih senang melakukan yang dilakukan sekarang. Terus semoga masih sabar-sabar. Semoga di 5 tahun itu pandemi udah hilang seutuhnya. Dan di masa itu juga jobnya banyak. Terus habis itu lancar. Terus habis itu semoga pada saat ini presenternya di 5 tahun kemudian juga udah nggak galau lagi. Iya, kan? amin. Terus,
Tapi pokoknya yang terbaik lah. Ingat Siap. tapi di setiap tahun pasti ada masalah, ada apa. Ya nikmati aja karena itu salah satu dari dinamika hidup gitu. Jadi ya keren, kamu keren. Tuaan tapi Oke, jadi itu dia kata-kata di Kak Segara untuk 5 tahun yang mungkin sedang nonton untuk Kak Segara. Pokoknya aku juga menyampaikan berarti ya. Oh iya, coba 5 tahun kemudian gimana? 5 tahun. 5 menit kemudian deh, 5 menit kemudian lebih dekat. Ya pokoknya balik lagi sih, suatu kebanggaan juga bisa berinterview dengan Kak Segara. Oh ya, sebelumnya salam juga untuk Om Ebit. Oh iya, tadi salamkan. Mudah-mudahan beliau pun sehat-sehat selalu. Sehat, alhamdulillah sampai sejauh ini sehat. Dan aku kan kebetulan masih generasi milenial sih sebenarnya. Oh, Masih di usia 22-23 lah. Iya. Masih bisa beda tipis lah kita. Aku tahu sih. Makanya aku salah satu yang beruntung juga di usia aku masih bisa mengenal karya dari Om Ebit. Oh iya, thank you ya, terima kasih. Bisa Ya. mewawancara Kak Segara juga. Lintas generasi ya berarti ya. Lintas Lintas generasi. Itu sih udah karya sepanjang masa sih. Iya, Siapa orang betul. akan Terima kasih. bisa menikmatinya. Bahagia banget bisa dapat apresiasi untuk beliau. Wah keren banget itu penyanyi legend. Iya. Sepanjang masa. Oke kalau gitu nanti kita akan berjumpa lagi dan nanti Kak Segar juga bakal live jamming dengan lagu terbarunya. Sebelum closing kita akan kasih quote dulu karena Kak Segara kan suka memberikan sebuah quote. Oh boleh ya. Nah, kalau dari aku tuh biasanya rasa sayang itu hanya tertahan oleh perasaan kita sendiri gitu. Dan kalau misalnya rasa sayang semakin kita tahan, yang ada akan nanti dalam bentuk penyesalan. Asik. Tidak nyambung saya belum siap-siap ya. Apa ya? Mungkin yang relevan dengan terlambat mencintaimu ya. Boleh. Menurut aku ingat bahwa waktu bukanlah kemewahan yang dapat dinikmati setiap saat. Waktu dapat direnggut kapan saja, dapat hilang dengan seketika. Jadi nikmati dan maksimalkan apa yang kalian ingin lakukan setiap detiknya. Jangan mendengarkan kata-kata orang lain, percaya dengan keyakinan diri sendiri karena kalian yang menjalani hidup ini. Dan jadilah pemimpin untuk diri sendiri dan cintai orang yang memang seharusnya kalian cintai sekarang karena kita nggak tahu kapan waktu mereka akan habis di dunia ini gitu.